Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ada percakapan antara Maria dan malaikat ketika Maria terpilih menjadi perempuan yang akan melahirkan Yesus. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seperti juga pujian kita hari ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudaraku yang kekasih, Allah dapat mengerjakan segala sesuatu dan sempurna. Bagi Allah tidak ada yang mustahil karena memang Dia sempurna dalam pekerjaannya bagi setiap manusia. Dan tidak hanya demikian, pekerjaannya yang sempurna ini mencakup keseluruhan, seluruh alam semesta. Kemudian, itu bicara tentang waktu dari awal kejadian sampai kepada akhir kehidupan. Dari zaman ke zaman, Allah sempurna dalam tatanannya, dalam aturannya. Sehingga kalau Allah merancang segala sesuatu, tidak mungkin gagal. Dan kalau Allah membawa manusia atau membawa alam semesta ini dalam segala kehendaknya, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Seharusnya pemahaman kita akan hal ini membuat kita gentar. Karena Allah dapat melakukan apapun. Dan Dia tidak memandang siapapun. Allah tidak bisa terkontaminasi dengan pandangan manusia, dengan hikmat manusia. Allah tidak dapat terkontaminasi. Allah itu independen dalam keputusannya. Allah itu sempurna. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia dapat mengerjakan segala sesuatu yang bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Kalau kita melihat dari kacamata keselamatan, Allah tidak mungkin tidak untuk bisa mengampuni manusia. Allah bukan tidak mungkin menyelamatkan semua manusia. Allah itu sempurna. Saudara. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita melihat ini dari kacamata keselamatan, Dia bisa saja menyelamatkan semua manusia. Tetapi, kembali lagi, keselamatan itu juga harus dikerjakan. Manusia juga harus bertanggung jawab. Manusia harus bertanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Karena ini bicara tentang kasih karunia, saudara. Karena kalau kita bicara tentang kasih karunia, maka keselamatan itu seharusnya dikerjakan. Tidak hanya diterima, tidak hanya sekedar diyakini dengan nalar, diyakini dengan pikiran. Karena kita hanya berfantasi dengan semua itu. Tetapi keselamatan itu seharusnya dialami, dirasakan, dan dijalani. Sehingga keselamatan itu menjadi sebuah realita dalam kehidupan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil kalau Dia mau menyelamatkan semua kita. Tetapi sering itu tidak terjadi karena kita tidak merespon keselamatan itu dengan benar. Ketika terjadi perbincangan antara Maria dengan malaikat, Maria sempat mempertanyakan, apakah mungkin seorang manusia perempuan yang belum bersuami akan mengandung dan melahirkan seorang anak? Apakah mungkin demikian? Karena logikanya tidak mungkin. Karena setiap orang yang mau melahirkan seharusnya
melewati proses perkawinan, hubungan antara suami dan istri. Apakah mungkin? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang normal sebagai manusia, yang segala sesuatunya manusia bisa saja tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, melalui malaikat, Allah berfirman, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya, hal untuk Maria bisa mengalami mujizat di mana ia harus hamil tanpa berhubungan suami istri. Itu harus terjadi, itu karena bagaimana Allah menyatakan kuasanya. Karena ada rencana Allah yang besar buat manusia. Sejak awal ketika ini terjadi, saudara, ini pun membuktikan bahwa bagi Allah tidak ada yang sanggup, tidak ada yang mustahil, maksudnya untuk Allah bisa mengerjakan hal yang bagi manusia tidak mungkin. Ini sebenarnya sebelum ketika ini terjadi memberikan tanda buat kita bahwa bisa saja Allah mengerjakan segala sesuatu dengan mudah bagi manusia. Tetapi Allah itu sempurna dalam tatanannya. Manusia telah melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu tidak harus dihukum. Dosa berakibat maut, hukuman. Dosa Adam melahirkan keturunan yang berdosa. Maka harus ada pengampunan yang sempurna yang datangnya dari manusia yang sempurna. Maka harus lahir sosok manusia yang tidak terkontaminasi, dilahirkan dari Roh Kudus. Dia harus hidup menjadi seperti manusia. Manusia di mana ada saatnya mengalami rasa lapar, rasa haus. Ada saatnya memiliki keinginan untuk menikmati kenyamanan dunia, zona nyaman, ingin menikmati dosa. Tetapi Yesus tidak memilih untuk berdosa. Ini adalah tatanan yang Allah berikan, di mana Allah sempurna. Dan dalam tatanannya dia mau manusia melihat bahwa sebenarnya Allah bisa mengerjakan keselamatan tanpa manusia. Tetapi karena tatanannya, maka manusia harus mengikutinya. Allah harus sepertinya tunduk atas tatanannya sendiri. Demikian kita, saudara. Allah bukan tidak mungkin menyelamatkan kita, tapi Allah mau kita mengikuti aturan yang telah diberlakukan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Makanya kalau kita memandang ketidakmustahilan Allah, jangan hanya sebatas memandang itu dari sisi sakit dan disembuhkan, miskin dan diperkaya. Terlalu sempit pemikiran kita kalau hanya dibatasi dengan hal-hal yang demikian. Karena seharusnya kita berkata, sakit disembuhkan atau tidak disembuhkan, Allah tetap Allah yang mampu melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seharusnya yang tidak mungkin adalah diri kita yang mengalami keselamatan, tetapi Allah buat segala yang menjadi mungkin. Karena kita ada kesempatan untuk diselamatkan. Kalau hanya sakit sembuh, miskin kaya, dulu tidak diberkati sekarang diberkati, dulu tidak mapan sekarang mapan, itu bukan sesuatu yang paling utama, saudara. Itu bukan topik utama. Topik utama kita adalah kita harus mengalami keselamatan. Karena itulah terjadi percakapan ini. Karena Tuhan mau menyelamatkan setiap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah sanggup melakukan banyak perkara. Sedangkan yang tidak bisa kita lakukan, itu Allah telah kerjakan. Intinya tentang keselamatan. Apalagi hal yang lain. Tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang lain.
Yang perlu saudara khawatirkan adalah, apakah saya telah berkenan di hadapan Allah atau tidak? Apakah saya telah melakukan kehendak Allah atau tidak? Apakah saya telah hidup dalam rencana Allah atau tidak? Maka kalau itu tidak terjadi, itu yang harus ditakuti. Maka belajarlah kita. Ingat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia sanggup mengubah keadaan kita. Tapi yang menjadi persoalan, apakah kita menghidupi keselamatan yang telah Allah sediakan bagi kita? Inilah tanggung jawab kita yang paling besar. Semoga Tuhan menolong kita untuk dapat menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Amin.